Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang momentum sudut dan rotasi benda tegar. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Kevin Chandra, Dwi Reski Febrianti, Nabila Syahrani, dan saya sendiri Mulfadi Zilikram, Daniel Edison Makadanan, dan yang terakhir ada Muhammad Arif Ilham Usman Genda. Capaian pembelajaran pada bab 6, yaitu mahasiswa mampu memahami, mendefinisikan, dan merumuskan tentang torka, kesetimbangan dinamis, dan momentum. Deskripsi singkat tentang bab 6 ini yaitu membahas tentang perkalian vektor antar posisi dan gaya torka, kesetimbangan dinamis, dan hukum kekekalan momentum sudut. Adapun pembahasan pada bab 6 ini yaitu yang pertama ada torka, kesetimbangan dinamis, dan momentum sudut. Yang pertama, torsi. Pengertian torsi atau momen gaya merupakan hasil perkalian antara gaya dengan lengan gaya. Yang rumusnya itu torsi sama dengan R dikali F. R itu sendiri merupakan lengan gaya dalam satuan meter dan F sama dengan gaya dalam satuan Newton. Serta torsi dalam satuan Newton meter. Jika gaya F yang bekerja pada jarak R arahnya tidak tegak lurus terhadap sumbu rotasi putar benda, maka besar torsi pada benda yaitu T sama dengan Fr sin theta. Keterangannya yaitu T itu sama dengan torsi atau Newton meter, R sama dengan gaya dalam satuan meter, F sama dengan gaya dalam satuan Newton, dan theta itu merupakan sudut antara gaya dan sumbu rotasi putar. Selanjutnya ada koppel dan momen koppel. Koppel merupakan pasangan gaya-gaya sejajar tetapi berlawanan arah yang mengakibatkan benda berotasi. Koppel terdiri atas dua buah gaya sebesar F dipisahkan oleh jarak tegak lurus garis kerja kedua gaya D. Momen koppel, besarnya koppel dinyatakan dalam momen koppel, didefinisikan sebagai perkalian antara gaya F dengan jarak kedua gaya D. Yaitu yang rumusnya itu M sama dengan F dikali D, atau M sama dengan sigma F dikali D. Keterangannya yaitu M sama momen koppel atau dalam satuan Newton meter, F sama dengan gaya dalam satuan Newton, dan R itu jarak antara kedua gaya dalam satuan meter. Selanjutnya yaitu momen inersia. Yang pertama momen inersia partikel. Momen inersia sebuah partikel bermassa m yang melakukan gerak rotasi atau gerak orbital pada jari-jari lintasan R adalah I sama dengan mr kuadrat. Yang keterangannya yaitu I merupakan momen inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat, M sama dengan massa partikel dalam satuan kilogram, dan R sama dengan jari-jari lintasan dalam satuan meter. Yang kedua yaitu ada momen inersia benda tegar. Benda tegar merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume akibat bekerjanya gaya pada benda tersebut. Yang ketiga ada momentum sudut. Momentum sudut merupakan sebuah benda bermassa m berotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut sehingga memiliki momen inersia I. Besar momentum sudutnya yaitu dengan rumus L sama dengan I dikali omega. L itu sendiri merupakan momentum sudut dalam satuan kilogram meter kuadrat per second. I merupakan momentum inersia dalam satuan kilogram meter kuadrat, dan omega merupakan kecepatan sudut dalam satuan radian per second. Yang kedua ada hukum kekekalan momentum sudut, yang bunyinya momentum sudut total pada benda yang berotasi tetap konstan jika torsi total yang bekerja padanya sama dengan 0. Dan rumus I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. I dikali omega sama dengan konstan. Berikutnya dinamika gerak rotasi. Yang pertama itu ada pusat massa. Titik pusat massa titik yang bergerak dalam lintasan yang sama dengan yang dilewati partikel jika mendapat gaya yang sama. Yang selanjutnya ada pusat koordinat titik pusat massa suatu benda panjang yang satu dimensi ditentukan sebagai berikut.
XPM sama dengan sigma dari M1 dikali XI per sigma MI. Ada juga dari YPM, yaitu sigma MI dikali YI per sigma MI. Ini ada gerak rotasi benda tegar. Hukum 2 Newton untuk gerak rotasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Besar torsi resultan sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut. Yang ketiga ada katrol, dengan anggapan bahwa katrol dengan tali tidak terjadi selip. Torsi resultan pada katrol adalah sigma torsi 9R dikali tegangan tali 1 dikurang R dikali tegangan tali 2. R sama dengan jari-jari katrol dalam satuan meter dan T merupakan tegangan tali dalam satuan Newton. Selanjutnya ada gerak menggelinding. Suatu benda yang menggelinding tanpa selip melibatkan gerak translasi dan rotasi. Hubungan sederhana antara laju linear V dengan kecepatan sudut omega pada benda yang menggelinding berjari-jari R dinyatakan dengan V sama dengan omega dikali R. Selanjutnya ada keseimbangan benda tegar. Yang pertama itu keseimbangan statis dan dinamis. Sebuah benda berada dalam keadaan setimbang jika benda tersebut tidak mengalami percepatan linear ataupun percepatan sudut. Benda yang diam merupakan benda yang berada pada kesetimbangan statis. Sedangkan benda yang bergerak tanpa percepatan merupakan benda yang berada pada kesetimbangan dinamis. Yang kedua yaitu adalah syarat kesetimbangan benda tegar. Syaratnya itu yang pertama itu sigma F sama dengan 0. Pada kondisi ini kemungkinan keadaan benda adalah diam atau dalam kesetimbangan statis dan bergerak dengan kecepatan linear tetap atau kesetimbangan dinamis. Yang kedua ada sigma T sama dengan 0. Pada kondisi ini memungkinkan keadaan benda itu diam atau dalam kesetimbangan statis dan berotasi dengan kecepatan sudut tetap, yaitu kesetimbangan dinamis. Selanjutnya ada 3 macam-macam kesetimbangan benda tegar. Yang pertama yaitu ada kesetimbangan stabil. Kesetimbangan stabil merupakan itu kesetimbangan yang dialami benda, di mana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda berubah. Setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda akan kembali ke posisi semula. Selanjutnya yaitu kesetimbangan labil. Kesetimbangan labil merupakan kesetimbangan yang dialami benda, di mana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan posisi benda itu berubah, dan setelah gangguan tersebut dihilangkan, maka benda tidak kembali ke posisi semula. Dan yang terakhir yaitu ada kesetimbangan indiferen. Kesetimbangan indiferen adalah kesetimbangan yang dialami oleh benda, di mana jika pada benda diberikan gangguan yang mengakibatkan mengakibatkan posisi benda berubah, dan setelah gangguan tersebut dihilangkan, benda tidak kembali ke posisi semula namun tidak mengubah kedudukan titik beratnya. Selanjutnya kita ke contoh soal tentang momentum sudut. Soal yang pertama yaitu sebuah roda memiliki massa 40 kg dan diameter 120 cm. Berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per second. Berapakah besar momentum sudutnya? Nah, di sini yang diketahui dalam soal yang pertama itu ada massa sebesar 40 kg. Dan kemudian ada diameter 120 cm. Jadi untuk mendapatkan jari-jari dari diameter itu adalah 1/2 dari diameter. Berarti jadi 120 per 2 sama dengan 60 cm. Diubah ke dalam satuan meter berubah menjadi 0,6 meter. Kemudian ada omega yang dalam soal diketahui itu 5 radian per second. Nah, kemudian pertanyaannya itu yang ditanyakan adalah berapakah momentum sudutnya. Nah, rumus dari momentum sudut itu sendiri merupakan L sama dengan I dikali omega. Nah, untuk I-nya kita belum ketahui. Di sini kita memakai rumus, kita anggap sebagai silinder berongga dengan rumus I sama dengan MR kuadrat. Dimasukkan I sama dengan M-nya dimasukkan 40 dikali
R tadi yang sudah diubah dalam satuan meter menjadi 0,6 meter kuadrat dipangkat duakan. Hasilnya itu sama dengan 14,4 kilogram meter kuadrat. Setelah itu kita masuk ke rumus momentum sudut, yaitu L sama dengan I dikali omega. Masukkan tadi yang kita dapatkan dari inersianya, yaitu 14,4 kilogram meter kuadrat dikali 5 radian per second. 5 radian per second itu merupakan kecepatan sudutnya. Nah, dan didapatkan yaitu 72 kilogram meter kuadrat per second. Baik, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.